Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiap hari teringat mantan. Apakah masih mungkin untuk kembali bersama lagi sementara mantan sudah bahagia bersama orang ketiga? Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih tiap hari kita selalu teringat kepada mantan ya? Sebabnya macam-macam. Yang pertama, karena kita rajin sekali mengintip media sosial mantan. Jadilah kita teringat dia terus, terbayang-bayang dia terus ya. Ketika melihat mantan posting foto sendirian, kita merasa lega. Ketika melihat mantan posting foto bersama orang ketiga, mungkin kita sampai nangis-nangis ya. Jadi hidup kita deg-degan setiap hari itu ya. Berharap mantan memposting fotonya sendirian, tidak bersama orang ketiga. Nah, itu bisa membuat kita selalu teringat kepada mantan setiap hari. Yang kedua, kita tidak mau melepaskan mantan dari benak kita. Jadi kita selalu memanggil kenangan-kenangan saat masih bersama mantan dulu. Ya. Jadi setiap ada waktu senggang, setiap kita sendiri, kita melihat kenangan-kenangan saat masih bersama mantan dulu. Kita melihat foto-foto bersama dia. Kita melewati jalan-jalan yang penuh kenangan bersamanya, datang ke tempat-tempat wisata, belanja ke mall yang sering kita datangi bersama dia, mendengarkan lagu-lagu kenangan yang sering kita dengarkan bersama dia. Nah, itu namanya kita tidak mau melepaskan kenangan saat masih bersama mantan dulu, dan otomatis akan membuat kita jadi teringat dia. Nah, sekarang ya, ketika itu yang kita hadapi ya, yang paling penting sekarang, kalau kita masih menginginkan dia kembali, ya, yang pertama yang harus kita lakukan, coba menata hidup kita lagi. Karena kalau kita tidak mengalami kemajuan seperti apa yang ada pada diri orang ketiga, ya mantan tidak mau dengan kita kan. Kenapa mantan mengkhianati kita? Yang paling populer karena orang ketiga lebih kaya kan. Karena itu kita harus bekerja. Artinya kalau waktu kita terlalu banyak kita habiskan untuk mengintip media sosial mantan, kemudian itu berpengaruh sekali kepada suasana hati kita. Mantan posting foto bersama orang ketiga, kita jadi emosi, tidak bisa fokus bekerja, dan seterusnya. Nah, maka dalam keadaan demikian kita tidak akan bisa membuat kemajuan apapun kan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja keras ya. Karena itu tuh keberhasilan, kesuksesan, kemapanan kita itulah yang kemudian akan membuat cara mantan memandang kita menjadi berbeda ya. Sangat mungkin ketika kita bisa melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga, nah mantan akan jatuh cinta juga. Jatuh cinta kepada kita seperti ketika dia jatuh cinta dan tergila-gila kepada orang ketiga. Ya, mantan yang akan ngejar-ngejar kita seperti halnya ketika mantan tergila-gila dan ngejar-ngejar orang ketiga. Nah, jadi kuncinya itu yang pertama, kita harus kerja keras, menata hidup kita kembali, karena kita menyadari betul ya, kalau kita tidak punya apa-apa, mantan tidak mau kembali kepada kita. Ketika kita bekerja keras nih, yang kedua, kita tidak punya waktu senggang yang banyak. Ya, waktu kita produktif, semuanya untuk kerja, ya semuanya untuk mencari nafkah, mencari rezeki, dan seterusnya. Nah, itu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Kalau kita
tidak punya waktu senggang yang banyak, otomatis kita tidak ngintip media sosial mantan, otomatis pula itu akan berpengaruh kepada suasana hati kita. Dengan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan, itu suasana hati kita akan selalu terjaga. Kita bisa gembira, kita bisa semangat ya. Tapi kalau kita tahu mantan sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga, itu bisa menurunkan semangat kita, membuat gairah kerja kita drop, dan seterusnya. Itu ya yang kedua. Nah, waktu senggang kita jadi lebih sedikit. Dan yang ketiga, bagaimana kalau waktu senggangnya malam hari? Kan semua orang malam hari juga istirahat. Membayangkan mantan. Itu sudah jadi hobi dan kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Ya, bahkan kita mungkin ada tuh yang tidak bisa tidur kalau belum membayangkan mantan terlebih dahulu. Jadi dia kalau mau tidur harus membayangkan mantannya terlebih dahulu. Ya kalau memang sudah seperti itu, yang paling penting kalau kita pengen mantan kembali, ya bayangkan yang baik-baik. Jangan bayangkan ketika mantan mengkhianati kita. Jangan pula membayangkan seperti apa yang kita lihat di Instagramnya mantan mesra dengan orang ketiga. Jangan ya. Tetapi kalau kita pengen mantan balik kepada kita, ya kita bayangkan yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita dan mantan. Misal kita membayangkan mantan itu menikah dengan kita. Kalau suami istri yang bercerai, misal kita membayangkan mantan minta rujuk kembali, bisa melanjutkan rumah tangga ya, terhindar dari perceraian, bisa rukun kembali sebagai suami istri, mendidik anak-anak bersama-sama, bahagia, dan seterusnya. Nah, jadi bayangkan yang baik-baik, karena sepertinya ketika kita melamun ya, mau tidur itu membayangkan mantan, sepertinya itu kegiatan santai-santai saja. Padahal ketika kita membayangkan sesuatu tanpa kita sadari, kita sedang berdoa. Kita sedang meminta kepada Allah. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'adu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, artinya memperbanyak berangan-angan membayangkan sesuatu yang baik, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Robnya, Allah azza wa jalla. Ya, jadi kalau memang membayangkan mantan itu kebiasaan yang sudah sulit sekali atau bahkan tidak bisa kita hentikan, kalau begitu sekarang arahkan, biasakan membayangkan yang baik-baik yang akan terjadi dalam hidup kita dan mantan. Insya Allah, semoga apa yang kita bayangkan itu akan terjadi di kemudian hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.